Yang memotivasi Lula untuk memutuskan, oke, aku di musik nih ngikut kakak dan orang tua juga gitu? Sebenarnya aku dari kecil udah punya ketertarikan dalam industri musik sih. Sering dengerin lagu, nonton Broadway. Terus dari itu ya kayaknya aduh pengen jadi penyanyi nih. Kayak walaupun aku pas masih kecil, aku tuh cita-citanya tuh beda-beda. Mau jadi dokter gigi lah, mau jadi koki. Tapi pasti ujung-ujungnya aku pengen jadi penyanyi deh gitu. Jadi tapi baru dilakukan sekarang karena kan secara umur 17 sudah matang lah ya. Jadi ketertarikannya udah dari kecil tapi baru dilakukan sekarang gitu. Oke, nah menarik kalau nanti teman-teman bisa cek di digital streaming platform atau di YouTube gitu ya, udah ada juga ya klipnya ya. Udah. Itu Lula itu kalau dari judul albumnya juga curhat Lula. Ini menarik karena Lula nggak ngomongin yang muluk-muluk, nggak ngomongin yang jauh-jauh, tapi ngomongin yang kesehariannya. Termasuk soal nggak suka matematika, itu dekat dengan kita semua dan tentu dengan Lula yang masih berusia 17 tahun gitu. Nah, sebenarnya kalau dari lagu-lagu di album Curhat Lula ini, memang gimana sih pendekatan Lula menangkap, menyerap apa-apa yang akan ditulis ke dalam musik gitu? Ya dari genre musiknya, dari lirik-liriknya itu bisa dimasukkan dalam berbagai kategori sih. Karena ada yang ceritanya tentang mimpi-mimpi aku, ada juga yang ceritanya tentang diri aku sendiri, pengalaman aku. Jadi berbagai kategori. Nah, tapi ada ininya nggak sih? Ada pressure nggak sih gitu dalam menulis lagu? Terutama nginget tentu sang ayah penulis lagu yang luar biasa gitu. Terus kemudian kakak juga Meza Luna juga penulis lagu yang bagus juga gitu. Ada pressure nggak tuh Lula? Nggak pressure sih, tapi aku jadikan kakak aku sama papa aku jadi inspirasi aku. Oke. Nah ini langsungnya kita geser ke Mas Bim. Mas, ini gimana nih waktu dengar pertama kali Lula ngungkapin kayaknya pengen bikin album terus terjun ke industri musik. Nah ini tapi mesti dicatat nih Mas, ini kalau di seni dinasti musik nggak apa-apa ya Mas? Gimana Mas? Dinasti apa aja asal bagus nggak apa-apa. Berkarya ya Mas, yang penting berkesenian ya. Gimana? Pertama tanya meminya dulu gimana nih? Oke. Kalau begitu meminya lampu hijau udah ngajar ya. Dan iya, aku kan deket sih sama Lula ya. Jadi semua lirik-lirik dia tuh memang dari kecil diomongin sama dia. Kayak di lagu Lula ada apa namanya? Kalau meminya salah ngomong pasti dibenerin gimana? Yang baik-baik omongan itu doa. Bukan yang omongan itu doa. Itu dari jadi maksudnya kalau kita salah ngomong dia selalu bilang apa omongan itu doa gitu. Dan itu yang dijadiin lagu sama dia. Jadi emang apa aku dorong aja sih ngarahin dia untuk apa istilahnya curhat ya untuk keluar. Akhirnya keluar semua Curhatannya ya? Iya, iya. Nah ini Mas Bimin kan Gak menarik. nyangka juga karena anaknya pendiam di rumah gitu. Diem-diem nulis lagu berarti Mas? Tiba-tiba begitu mengeluarkan isi hati, wow gitu. Oke. Mas, ini kan Mas Bimin tentu udah merasakan asam garam lah di industri musik gitu kan, dan dua putrinya nih mengikuti jejak di sana. Sebenarnya pesan apa sih Mas yang disampaikan kepada Lula gitu ya untuk menapaki industri musik, apalagi ini pertama kali album debut, pesannya apa? Sebenarnya di lagunya ini udah ada ya lirik-liriknya kayak makin kita terkenal berarti kita masih apa makin banyak haters. Jadi sebenarnya kan gitu yang anak remaja nggak mau begini ntar dibeginiin gitu. Justru aku bilang loh nggak apa-apa kalau kamu disebelin orang berarti kamu terkenal gitu. Jadi nikmatin aja ya gitu. Nah Lula sendiri gimana tuh? Udah mulai ada hal menarik ya ketika pertama kali terjun ini, mungkin pengalaman ternyata industri musik seperti ini ya, ada nggak hal-hal kayak gitu yang mulai Lula rasakan? Apa misalkan sambutan dari fans, ada yang mulai DM atau mungkin ada proses kemarin pas rekaman ternyata ada hal yang menarik gimana gitu? Ya rasanya kayak dream come true ya. Soalnya kan aku emang dari kecil tuh udah mimpinya pengen jadi penyanyi gitu. Dan sekarang udah terjadi, rasanya tuh senang banget gitu.
Ya aku ingat di kolam renang dulu umur 7 tahun apa dia ngeliat Spotify. Pak gimana sih caranya kalau aku bisa ada di situ kan? Oh, Dia remember deh? Enggak ya? berarti secara alam bawah sadar memang Lula memang ingin menjadi musisi gitu ya. Mungkin kalau dari genre Lula apa yang dieksplor selama ini? Oh banyak, ada pop, ada rock dance, ada techno, ada ballad. Tapi kalau misalnya harus didasarkan pada satu genre, mungkin pop rock kali ya. Oke, jadi banyak juga mungkin influence dari musik-musik ayah? Kan rock ya. Iya. Tapi aku pilih lagunya tuh yang lebih cocok sama untuk ngedance, soalnya aku juga suka dance. Oke. Dan secara lirik kalau kita perhatikan ya teman-teman di musiknya Lula ini sendiri banyak juga mencampurkan bahasa-bahasa Indonesia yang ringan dan cukup light lah ya untuk dicerna. Nah, aku pengen tahu juga apakah itu semua berdasarkan pengalaman pribadi atau ada juga yang mungkin curhatnya temen atau mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik lainnya. Nggak semuanya dari kejadian nyata. Ada juga yang aku kayak bikin aja spontan, karena aku emang suka bikin cerita-cerita gitu. Alur dari musik video aku juga bikin sendiri gitu ceritanya. Ini loh, hidup lu. Video klipnya itu tentang cewek yang halu untuk jadian sama cowok, tapi padahal itu cowoknya udah punya cewek lain gitu. Oh, bukan cegil tapi ya? Itu Halu. Oh, halo ya. itu pengalaman sendiri bukan? Bukan. Ini di push bapaknya nih. Yang sutradarain siapa tuh? Hah? Yang sutradarain siapa? Oh, ya tim apa sih? Siapa nih? Mungkin bisa diceritain sekalian nih. Enggak, dia direct sendiri jadi dia yang minta cerita ini dia bikin sendiri. Storyline-nya Tapi dibikin memang sendiri. ngambil Om Fajar Oh. Fajar Bustami timnya Oke. di diskusi dan dia yang direct sendiri. Oke, ini spesial banget ya berarti teman-teman ya di album debut dan debut sebagai director juga ya buat video klipnya sendiri ya. Oke, nah ini aku pengen Lula cerita sedikit. Aku udah punya tracklist dari album Curhat Lula. Mungkin ada 2 lagu yang pengen aku tahu dan teman-teman kayaknya bakal seru banget buat jadi artikel gitu ya proses kreatifnya lagu Diri Sendiri. Nah ini ceritanya gimana? Ini ceritanya tentang aku nggak tahu mau jadi apa, tapi yang penting aku bakal jadi diri sendiri gitu. Karena kan ada banyak nih ya. Sebenarnya ini ceritanya apa? Lagunya untuk para remaja yang masih nggak tahu nih di masa depan pengen jadi apa. Kayak, aduh aku jurusan kuliahnya mau apa ya? Nanti aku karirnya mau kemana ya? Nggak apa-apa, yang penting kamu jadi diri sendiri deh gitu. Oke. Nah kalau lagu Ghosting, lagu terakhir penutup. Lagu Ghosting cocok untuk para netizen yang di ghosting. Pengalaman pribadi kah? Atau Iya. Itu bikinnya lama nggak tuh yang lagu-lagu ini? Proses penulisan lagunya? Enggak sih ya. Berapa lama tuh? Tahun ini sih. Tahun ini? Semuanya Kan tahun. kerjanya weekend. Oh, Kita oke. cuman ketemu Sabtu Minggu, bukan ketemu. Kita cuman kerja untuk musik ini cuman pas dia libur. Oh, oke. Jadi nggak mengganggu sekolahnya. Iya, Ya. iya. Ini mungkin teman-teman tadi Mas Bim sempat cerita kalau memang ini proses kolaborasinya menarik ya karena Mas Bim juga ikut beberapa lagu ikut ya untuk menemani proses penulisannya ya. Aku produce ya, ini yang produser yang nemenin dia untuk apa istilahnya, yang jagain lah untuk Oke. selera apa, yang bagus yang mana, yang kurang yang apa. Tapi semua dibikin sama dia sendiri. Canggung nggak sih Lula kerjain sama ayah sendiri apalagi banyak lagu cinta nih kalau aku lihat nih. Kayak ditanya-tanya nggak ini buat cowok yang mana? Gimana? Enggak lah, seru pasti. Seru ya. Gimana Mas Bim nggak ngulik-ngulik? Dia ditembak aja cerita kok orang. Oh gitu. Ditembak kan 3 kali nolak ya. Oh gitu. Jadi dia lagu apa? Main-main dulu. Main-main. Oh, main-main dulu tuh dari pengalaman ditembak dan 3 kali nolak. Waduh. Adegan-adegannya, terus kemudian tadi kan ada melukis ya gitu-gitu. Nah itu dari mana sih idenya? Bener-bener spontan aja sih pikirannya. Aku emang suka bikin cerita pada dasarnya, jadi langsung dapet aja idenya. Oke, kalau lagunya sendiri? Kalau lagunya sendiri juga
pengalaman pribadi kah atau memang membayangkan sesuatu aja terus Bukan pengalaman pribadi. dari mana tuh proses kreatif itu? Iya, bikin cerita aja. Oke. Nah, ada Suka menghayal ya. suka ada pengalaman menarik waktu ngedirect terus kemudian syuting ini. Kan ada scene yang aku lagi nari, itu bener-bener aku bikin koreografinya sendiri malam sebelumnya. Wah, berarti emang multi talenta banget ya. Baik, apa kamu ngedance sendiri, terus bikin story-nya buat video klipnya, termasuk lagunya. Nah, ini penasaran juga sih Mas Bimi. Lula ini kalau ya sebagai ayah gitu ya, ngelihat dari kecil ini sosok seniman yang seperti apa nih Mas? Apa memang dari kecil udah kelihatan? Iya, justru yang kelihatan dari kecil Lula ya. Mensa Luna malah yang tiba-tiba Mensa Luna bikin rekaman gitu kan dan sukses. Sebenarnya yang terlihat dari kecil yang emang udah suka, dulu pernah umur kita nonton Broadway di New York umur berapa? 6 tahun ya. Itu pulangnya dia udah jadi Broadway, maksudnya segala macam yang kita tonton di situ. Apa ceritanya waktu itu? Matilda. Dinyanyi nama dia. Wah, juga jadi di sekolah pun waktu SD juga jadi apa ya, sama guru kesenian itu dianggap wah ini talented gitu. Sempat Mas Bim ini nggak sih supply lagu-lagu yang kayak waduh biar kebentuk nih ininya? Aku nggak pernah maksain ya, tapi dari dia umur 3 tahun mungkin ya. Kalau anak kecil kan cari YouTube tuh, yang dia temuin tuh Queen. Oh. Jadi dia gila banget sama Queen. Oke. Itu dari umur 3 tahun. Sampai sekarang, Lula masih Iya. suka Queen atau? Lagunya masih dengar. Oke. Ada mungkin bisa cerita sedikit ya? Ada referensi yang menarik nggak sih sebagai musisi gitu ya? Mungkin Lula tumbuh di referensi yang sangat banyak gitu dari keluarga musik juga. Ada nggak sih yang referensi yang emang membentuk seorang Lula gitu? Kalau misalnya ngelihat dari papa sama kakak, nih contohnya kakak kan, kayaknya tipe musik kita tuh berbeda, tapi kakak tetap bisa menginspirasi aku dengan cara dia kayak menunjukkan identitasnya melalui musik gitu. Tapi kalau misalnya untuk genre musik tuh enggak sih. Oke. Tapi kalau sehari-hari biasanya gimana? Apa asupan musik itu dari koleksi-koleksinya ayah atau ya menemukan sendiri aja gitu, nyari di internet? Menemukan sendiri. Oke. Tapi dia kan dari kecil ikut slang terus. Oh. Jadi ke panggung kemanapun. Bahkan orang yang paling sering nemenin aku bikin lagu Lula. Oh gitu. Dia selalu ada aja di samping sini. Kita lagi kadang suka ikut komen. Oh. Tapi kalau Lula sendiri dari tadi lagu-lagu yang storytelling itu memang cukup ini nggak sih, ada terinspirasi juga sih dari ayah? Karena kan cukup ini ya kayak tadi soal bicara masa depan matematika, terus kayak tadi yang I think I'm in love with you gitu-gitu itu kan juga sebenarnya kan lugas secara lirik gitu kan. Memang itu style itu kira-kira Ikutin papa. Lula mendapatkan itu bagaimana? Apa memang seneng dengan gaya seperti itu atau gimana? Mungkin dengan genre yang kadang-kadang ada rocknya, itu terinspirasi dari papa. Oh, oke. Ada beberapa lagu yang ada unsur rocknya. Oke. Dari musiknya tapi ya, kalau dari liriknya mungkin secara natural ya Lula sebagai penulis lagu ya. Tapi papa juga. Kenapa? Pas aku tulis, papa juga pasti ada di samping aku gitu kan. Oh. Setiap sesi rekaman juga papa pasti selalu di samping aku. Ini romantis sekali ya teman-teman ya. Jadi ada hubungan yang menarik gitu. Beda banget sama kakaknya. Kalau kakaknya nggak mau sama sekali, nggak mau ditemenin bikin lagu, rekaman juga maunya label orang gitu kan. Oke. Kalau adiknya malah nempel terus. Tapi ini menarik loh. Berarti Lula bikin lagu yang nemenin ayahnya bikin lagu juga yang nemenin Lula gitu ya. Jadi memang dalam momen itu ada frekuensi yang bareng gitu ya. Oke. Kan ada tipe anak yang aku nggak mau terlihat apa dibantu orang tua seperti kakaknya gitu kan. Ada juga tipe anak kayak Lula nih yang aku senang dibantu. Ya nggak masalah juga kan itu kan karyanya Lula sendiri juga sebenarnya ya. Oke. Nah kedepannya mungkin akan
bekerja sama atau ada wishlist udah kayaknya aku bakal pengen bikin sama siapa atau ada mungkin bisa di share ke teman-teman? Sama Metsaluna atau sama Slang? Oke, mudah-mudahan ya teman-teman ya Amin. suatu hari nanti Sama rilis. Slang dan Metsaluna aja. Oke, bertiga. Nanti Ya sebenarnya Pulau Biru kan memang manajemen Slang yang udah 40 tahun ya. Cuman sekarang kita bikin sub label dari yang Slang Record selama ini jadi labelnya Slang buat artis yang di luar Slang gitu. Oke. Dan yang pertama Lula. Ada barometer tersendiri musiknya seperti apa mungkin buat yang di sub label ini Mas? Yang penting not just music tapi sesuatu yang bisa jadi pergerakan atau menjadi sikap gitu. Punya value ya Yes, di yes. luar musiknya. Kita bukan hanya mengejar pop yang laku, tapi suatu karya yang bisa menjadi menginspirasi banyak orang. Oke, terima kasih Mas.